Lihat yang masih jadi perdebatan. Jadi biar surprise, biar seru, kita nggak bisa nyebut nih kayaknya. masih rahasia ya Bapak ya. Dan untuk kira-kira nama-nama yang muncul masih rahasia apa Kak? Kalau nama sih ada Mas Hari PR, mantan KPU, ada Mas Marcelinus, sekretaris kemarin di PA, ada Mbak Yeni, istrinya Ketua DPRD, terus ada apa namanya Mas Ansel yang hari ini komisioner Bawaslu Kabupaten, ada banyak teman-teman yang lain dan juga ada saya juga. Siap. Dan apa ya, harapan untuk kegiatan kali ini Bapak? Harapan kita akan mencetuskan mengelahirkan ide-ide pemikiran bagi PA, bagaimana PA ke depan yang lebih baik, kita membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi kita ingin membangun komunikasi yang lebih baik, saya pikir. Dan untuk peserta atau tamu yang hadir nih, apa hanya di sini saja atau masih banyak yang lainnya yang melalui online? Hari ini kita tidak pakai online, kita semua akan hadir. Nanti kita jadi luring, kita nggak ada online karena kan kebetulan hanya di Banyuwangi saja. Bagi teman atau kawan-kawan yang di luar kabupaten ya kita tidak bisa mengikutkan karena di GMN itu di PA itu ya bagi yang berdomisili di tempat itu yang menjadi pesertanya gitu. Baik, terima kasih Bapak ya. Semoga nantinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan pemirsa. Nah pemirsa, semoga kegiatan kali ini dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan yang terpilih nantinya siapapun akan bisa lebih amanah. Dan pemirsa saksikan terus kegiatan Kuarcap 4 Persatuan Alumni GMNI Banyuwangi 2022 hanya di Antv. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Masih di masih di Surya Hotel Gambiran Banyuwangi dan dalam kegiatan Cover Cap 4 GMNI Banyuwangi 2022. Dan pemirsa, jika tadi kita sudah berbincang dengan ketua panitia yaitu Mas Aris, maksud kami. Dan kali ini setelah hadir salah satu calon ketua dari Cover Cap 4 GMNI Banyuwangi 2022 yaitu Bapak Marcel. Apa kabar Bapak? Ya, selamat pagi. Ya, baik. Oh ya, ini Bapak merupakan salah satu calon ketua dari Cover Cap 4 GMNI Banyuwangi ini ya Bapak, benar? Ya, benar. Dan kalau boleh tahu untuk visi misinya dari Bapak apa nih boleh? Ya, yang pertama bahwa kita sebagai penerus salah satu perjuangan dari anak ideologis Bung Karno, di mana prinsip dasarnya adalah tentang ideologi Marxisme,
itu jelas bahwa kita sebagai PA, sebagai alumni itu lebih ditekankan pada tema yang sudah ada dalam konferensi ini, yaitu merilis membangun bangsa. Jadi sifatnya adalah noto bolo, noto konco. Jadi kita bersama-sama secara kolektif kolegial membangun PA GMNI Banyuwangi ke depan untuk terus berikhtiar memajukan SDM dari adik-adik kader GMNI, termasuk juga mendistribusikan para kader-kader alumni ke dalam setiap bidang. Jadi visi misi yang kemudian secara umumnya begitu, namun kemudian karena saya juga sebagai bagian dari pengurus kemarin sebagai sekretaris, kami juga ingin melanjutkan program-program yang belum terlaksana, seperti misalnya kemarin kita sudah bisa melakukan peletakan batu pertama, membeli sekretariat, dan besok kita harus merealisasikan untuk pembangunan sekretariat, termasuk juga terkait dengan distribusi kader baik di penyelenggara pemilu maupun ke soft skill yang mereka miliki, termasuk juga kita akan membentuk LKBH GMNI dan juga media GMNI, dan banyak lagi yang kemudian kita pikirkan untuk kemudian kita rembukan ke dalam rapat kerja cabang besok untuk kita prioritaskan lalu kita realisasikan secara bersama-sama. Prinsip dasarnya adalah kolektif kolegial, begitu Mbak. Dan konsolidasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Marcel? Ya, saya secara pribadi ketika saya bukan mencalonkan ya, karena didukung oleh kawan-kawan alumni, senior-senior alumni yang notabene satu frekuensi ingin memajukan PA GMNI Banyuwangi yang sudah baik untuk kemudian kita tingkatkan. Karena senior kemudian kawan-kawan alumni itu mendukung, kemudian saya siap, dan hari ini saya siap 100% untuk maju sebagai calon ketua cabang PA GMNI Banyuwangi. Demikian. Harus siap ya Pak ya? Apapun nanti hasilnya ya harus siap Bapak. Siap. Ya, jadi semangat kita konferensi kali ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh para senior, kepada kawan-kawan alumni yang ikut dalam konferensi cabang ini, semangatnya adalah musyawarah mufakat. Jadi sekali lagi musyawarah mufakat. Jika tidak ditemukan kata musyawarah mufakat, maka tetap musyawarah mufakat. Lalu siapapun nanti yang terpilih dan dipilih, kita upayakan para tim dan juga para kawan-kawan yang lain untuk dirajut kembali bersama-sama kita membangun PA. Jadi tidak ada lagi kata-kata kita berbeda. Jadi persoalan pilihan itu boleh berbeda, tapi persoalan membangun PA itu harus bersama-sama. Demikian ya. Harus gotong royong ya, jangan terpecah belah ya Bapak ya. Dan untuk harapan ke depan ini, untuk GMNI harapan ke depannya gimana Bapak? Gimana Mbak? Gimana? Harapan ke depan untuk GMNI. Harapan ke depannya. Ya, harapan ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus bersama-sama dalam menggapai cita-cita. Jadi cita-cita yang dimaksud sekali lagi, karena ideologi Marxiisme ini sebagai bagian dari asas perjuangan, tentunya prinsip kolegial, gotong royong sebagai prinsip utama yang kita bangun untuk merealisasikan semua kerja-kerja organisasi. Jadi harapan saya ke depan PA GMNI semakin solid, semakin maju, semakin kuat SDM-nya untuk kemudian bisa membangun Banyuwangi, mewarnai Banyuwangi, lalu merajut Banyuwangi ke dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Begitu kira-kira. Amin. Semoga nanti lancar ya untuk kegiatannya Bapak. Terima kasih sudah mau diwawancarai, dan pemirsa kita langsung lanjutkan di NTV. Kita bisa melihat acara selanjutnya seperti apa. Selamat jumpa. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya di Martriu, masih dalam acara Konfercap 4 GMNI Banyuwangi 2022. Nah, tadi kita sudah mewawancarai salah satu calon ketua dari Konfercap GMNI Banyuwangi 2022, yaitu Bapak Marcel. Dan kali ini sudah ada Bapak Ruri di sebelah saya. Apa kabar Bapak? Baik. Dan
Sehat Mas Fiat. Dan ini Bapak merupakan salah satu calon dari Korcap 4 GMNI Banyuwangi 2022, apakah benar? Ya benar, salah satu kandidat benar. Kalau boleh tahu untuk visi misinya ini apa sih Pak? Tentunya visi misi ada dua yang akan saya sampaikan terkait mengenai keorganisasian, yaitu lebih aspek ke internal. Pastinya ada banyak evaluasi terhadap gerakan-gerakan sosial politik kita yang itu memang menjadi arah perjuangan pergerakan kita. Ya akan kita semakin solidkan dan semangat gotong royong itu tentunya itu dari sisi internal. Tapi kalau untuk pergerakan-pergerakan dari aspek dari eksternal, tentunya kita saling merajut, ya menjalin kerjasama, tentunya dengan pihak pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Tidak hanya pemerintah daerah ataupun stakeholder, juga kita akan membangun dengan beberapa komponen-komponen masyarakat lainnya, komunitas-komunitas muda juga itu nanti akan kita rajut berkomunikasi juga bareng-bareng gotong royong membangun Banyuwangi tentunya. Itu eksternal. Harus tetap bersatu ya Pak ya. Dan harus tetap bersatu, jangan sampai berpecah belah ya. Dan Bapak konsolidasi apa saja yang sudah Bapak lakukan ini? Selama ini saya lakukan. Jadi memang sebelumnya saya memang masih belum domisioner untuk pengurusan PA kali ini. Yang sudah saya lakukan secara pribadi atau secara kepengurusan, bagaimana bidang saya di Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, kami sudah melakukan kemarin dan sukses dan berhasil mendistribusikan beberapa kader GMNI ke beberapa tataran di lembaga-lembaga kepemiluan, terutama di penyelenggara pemilu baik di kabupaten sampai tingkat KPPS. Yang pertama, yang kedua, kami juga kemarin turut serta dan turut andil dalam kontestasi politik Pilkada 2020. Jadi selain saya ada beberapa kawan lainnya kita terlibat dalam hal kontestasi politik itu. Sementara itu. Dan untuk harapan ke depan untuk GMNI Banyuwangi ini seperti apa harapannya? Tentunya harapan ya harus lebih baik dari yang kemarin. Tapi harus lebih baik dari yang kemarin itu tentunya harus punya formula-formula atau konsep-konsep yang baru, yang milenial tentunya, yang inovatif, kreatif itu pasti. Jadi harapannya begitu. Dan ini Bapak sudah siap 100% nih Bapak ya? Insya Allah 100%. Apapun hasilnya harus siap ya Bapak? Oh, pasti siap. Hasilnya apapun pasti siap. Gitu. Baik, terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai. Dan pemirsa terus saksikan acara Korcap 4 GMNI Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, telah hadir di tengah-tengah kita Wakil Ketua DPP GMNI sekaligus Ketua PA GMNI Banyuwangi dan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu kami mohon untuk seluruh hadirin tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Ketua DPP GMNI, Ketua PA GMNI Banyuwangi, dan kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena sesaat lagi acara pembukaan Konfercap 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banyuwangi akan segera kami mulai. Kembali kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Imade Cahyana Negara. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama saksikan persembahan Tari Jaranan Buto untuk Anda semua. Selamat menyaksikan. Persembahan Tari Jaranan Buto dari putra terbaik daripada Kabupaten Banyuwangi.
Baik, beri aplaus sekali lagi untuk para penari-penari terbaik dari Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara kami mulai, kami mohon untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sebelum acara kami mulai, kami mohon untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati DPP PA GMNI yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPP GMNI Bung Soni T. Dana Paramita. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Bapak Imade Cahyana Negara. Yang kami hormati Ketua PA GMNI Banyuwangi Sarinah Indah Yeni. Yang kami hormati alumni GMNI sekaligus Rektor Untak Banyuwangi Bapak Adang Subahrianto serta kawan-kawan anggota alumni GMNI Banyuwangi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang penuh barokah ini kita semua dapat berkumpul bersama di New Surya Hotel Jajak pada tanggal 24 Maret 2022 dalam rangka pembukaan Konfercap keempat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banyuwangi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan Mars GMNI.
kami mohon tangan untuk mengepal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya merupakan laporan Ketua Panitia Konvercap 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banyuwangi tahun 2022. Kepada Bung Aris Umar tadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Alumni GMNI! Alumni GMNI! Alumni GMNI! Marhen! 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 Terima kasih. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua DPP PA GMNI, Bapak Sony Tridana Paramita, dan selamat datang untuk Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Pak Imade Cahaya Negara. Selamat datang juga untuk Mas Andang, alumni dan juga selaku Rektor Untak Banyuwangi. Selamat datang sesepuh kami Cak Pono yang sampai hari ini masih terus bersama-sama dengan kita, dan juga Mas Eko Sukartono yang tadi juga sempat kelihatan sebetulnya, mungkin belum masih lobby-lobby di luar.
Jadi sebelumnya kami atas nama panitia mohon maaf apabila apa yang kami sajikan belum dirasa maksimal. Kami mohon maaf karena kekhilafan kami. Pada dasarnya kami hanya ingin menyediakan tempat dan kalau arena sepertinya ada di game ini, tetapi menjadi wadah konsolidasi seluruh alumni gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang hari ini berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan kegiatan ini. Terima kasih atas jeripayah kawan-kawan panitia, kawan-kawan adik-adik GMNI yang juga ikut membantu pelaksanaan Konvercap keempat PA GMNI Kabupaten Banyuwangi. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, demikian mudah-mudahan di agenda konferensi cabang Persatuan Alumni keempat Gerakan Nasional Indonesia Kabupaten Banyuwangi ini dengan tema Marhenis Membangun Bangsa dan hashtagnya Noto Bolo Noto Konco. Yang ini menjadi banyak pertanyaan. Kita sepakat bahwa hari ini kenapa kita harus Noto Bolo Noto Konco, agar kita semuanya menjadi satu, sama bahagia tadi. Jadi tidak ada yang bahagia satu, yang lain tidak bahagia. Jadi semuanya bisa merasakan apa yang menjadi perjuangan kita bersama. Mungkin itu Ibu sekalian, kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya sambutan Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banyuwangi. Kepada Sarina Indah Yeni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! GMNI! Marhen! Marhen! Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua DPP PA GMNI Pusat, Mas Soni T. Dana Paramita. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Imade Cahyana Negara. Yang saya hormati Rektor Untak Banyuwangi, Mas Andang Subaryanto. Terima kasih atas kehadirannya Mas Andang. Kemudian ada senior kami yang kami sangat kangen-kangeni nih, mulai kapan hari belum bisa ketemu, Mas Cak Pono. Terima kasih atas kehadirannya Cak Pono. Kemudian para tamu undangan, mungkin ada saudara-saudara kami yang dari PMI, HMI, terima kasih kehadirannya. Kemudian adik-adik DPC dan semua peserta Konvercap PA GMNI Banyuwangi yang saya banggakan. Pertama tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita sudah diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk tetap menyelenggarakan Konvercap 4 PA GMNI Banyuwangi. Selamat datang senior kami yang kami sayangi, Mas Eko Sukartono. Selamat datang Mas Eko. Baik, di mana agenda Konvercap 4 PA GMNI Banyuwangi ini adalah penghujung periode kami sebagai pengurus DPC PA GMNI Banyuwangi masa bakti 2017-2022. Untuk itu di awal kami atas nama Ketua PA GMNI Banyuwangi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada jajaran pengurus DPC PA GMNI Banyuwangi yang selama ini sudah memberikan dedikasinya untuk
membesarkan organisasi tercinta kita GMNI. Banyak hal yang sudah kita lewati, namun saya berharap ke depan kita tetap solid dan saling mendukung satu sama lain. Dan alhamdulillah sampailah kita kepada penghujung periode kami, dan hari ini kita melaksanakan Konfercap 4 PA GMNI Banyuwangi di Hotel Surya Jajak dalam suasana yang riang gembira, santai, dengan tema Marhenis Membangun Bangsa, Noto Bolo, Noto Konco. Tema ini tidak hanya sekedar tema, tapi mengandung spirit dan makna yang luar biasa, di mana kita sebagai kader Marhenis harus bisa membawa perubahan di masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengorganisir serta menggerakkan kaum Marhen menuju cita-cita proklamasi mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Kawan-kawan yang saya banggakan, Marhenis Membangun Bangsa tidak akan pernah terwujud apabila kita sebagai kader Marhenis hanya berdiam diri dan berpangku tangan tanpa kita berpikir dan memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah sistem pemerintahan dan membuat kebijakan demi membangun peradaban bangsa yang lebih Pancasila. Karena Bung Karno berkeinginan kuat di mana bangsa Indonesia harus bertuhan dengan cara yang beradab, bertuhan dengan cara yang welas asih, bertuhan dengan cara toleransi dan saling menghargai. Karena masih banyak masyarakat di luar sana yang belum saling toleransi, intoleransi, ya. Dan di dalam organisasi kita juga masih ada yang tidak saling menghargai dan saling menuduh satu sama lain. Inilah yang dimaksud bahwa kita harus bangkit, bahwa Marhenis Membangun Bangsa tidak hanya diartikan sebagai membangun fisik semata, namun Marhenis yang membangun peradaban sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, yang beragam suku, agama, dan budaya. Inilah yang dimaksud Bung Karno dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Para peserta Konfercap yang saya hormati, bahwa membangun bangsa yang Pancasilais menurut Bung Karno adalah kita sebagai manusia yang mempunyai hak hidup dan hak dasar yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, baik negara maupun wilayah. Dan sebagai kader Marhenis, kita harus menjunjung tinggi kesetaraan, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, membangun bangsa di antara bangsa-bangsa lain di dunia dan di muka bumi ini. Inilah internasionalisme atau kemanusiaan yang dimaksud oleh Bung Karno. Kawan-kawan Marhenis, pejuang pemikir yang saya banggakan, hari ini kita tidak mau melihat lagi kader Marhenis yang mempunyai pemikiran bahwa Indonesia harus menjadi satu. Satu yang dimaksud adalah satu suku, satu agama, satu budaya, satu ras. Itu adalah keniscayaan dan sangat mustahil. Hari ini kita harus menyadari bahwa keberagaman yang ada di Indonesia adalah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Dan ini adalah kekayaan yang patut kita syukuri bersama, bahwa kita tidak mampu menyatukan perbedaan. Namun perbedaan-perbedaan inilah yang harus kita bingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kawan-kawan yang saya banggakan, hari ini tekad kita sudah bulat bahwa membangun bangsa, baik membangun secara fisik maupun membangun sebuah peradaban, membutuhkan sebuah pemerintahan, membutuhkan orang-orang yang bisa melaksanakan kebijakan yang melahirkan kepentingan untuk masyarakat banyak, kepentingan kaum Marhen. Untuk itu, sebagai kader Marhenis, kita harus ikut andil dalam membangun bangsa dengan cara menuangkan apa yang menjadi ideologi kita itu dalam sebuah kebijakan.
menuangkan apa yang menjadi ideologi kita ini dalam bahasa kebijakan, sehingga keadilan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat akan bisa terwujud. Untuk itu, dalam momen yang berbahagia ini, di akhir periode saya menjabat sebagai Ketua PA GMNI Banyuwangi, saya ingin mengajak kawan-kawan semua yang ada di forum Rakercap 4 PA GMNI Banyuwangi, Konvercap 4 PA GMNI Banyuwangi, untuk tergerak hatinya masuk ke dalam sebuah sistem pemerintahan dan mengambil kebijakan dengan harapan bahwa kader-kader marhenis, kader-kader perjuang pemikir bisa menata segala hal, baik menata organisasi maupun menata bangsa. Inilah yang dimaksud pada tema kita pada pagi hari ini, marhenis membangun bangsa, noto bolo, noto konco. Kawan-kawan yang saya banggakan, di akhir sambutan saya, organisasi yang sangat saya banggakan, kader pejuang pemikir yang saya banggakan, hari ini kita sudah berpikir bahwa sebagai kader marhenis harus membangun bangsa, bahwa Pancasila dan cita-cita proklamasi harus kita wujudkan, dan itu membutuhkan tindakan dan perjuangan, sehingga apa yang kita inginkan, noto bolo, noto konco, akan tertata demi kebahagiaan kita bersama. Saya rasa inilah yang perlu kita pikirkan dan kita harus sepakati di forum yang terhormat ini, Konvercap 4 PA GMNI Banyuwangi. Kira-kira kawan-kawan sepakat ya, noto bolo, noto konco. Mungkin hanya itu Bapak Wakil Ketua DPD Mas Soni yang perlu saya sampaikan kepada peserta Konvercap 4 PA GMNI Banyuwangi. Terima kasih atas segala dedikasi yang sudah diberikan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab menjalankan ideologi dalam organisasi kita. Semoga ke depan kita tetap solid dan selalu menjalankan tugas ideologi depan dengan penuh kegembiraan. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan kata-kata saya. Terima kasih sebelumnya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, GMNI, Marhen, Marhen. Terima kasih. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya merupakan sambutan Ketua DPP PA GMNI sekaligus membuka acara Konvercap 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banyuwangi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPP GMNI. Kepada Bung Soni Tridana Paramita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya sambutlah salam perjuangan kita, salam resmi bangsa Indonesia, salam yang mempersatukan alumni GMNI dari generasi ke generasi. Merdeka! Alumni GMNI, Marhen, Marhen, Marhen. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bung Imade Cahyana Negara, yang detik ini sedang menjadi ahli hisab di luar. Tepuk tangan untuk beliau. Siapa tahu dengan ditepuk tangani beliau akan masuk. Yang saya banggakan Sarinah Ketua DPC GMNI, Sarinah Indayani, Bung Sekretaris beserta seluruh
jajaran. Yang saya hormati para senior, Rektor Untak Banyuwangi sekaligus Sekjen Pertinasia. Iya Mas Rektor, Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi nanti jangan dipaksa-paksa untuk maju jadi ketua DPC PA GMNI Banyuwangi, karena pangkat beliau itu Sekjen Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Swasta se-Indonesia. Ketuanya Rektor Untak Banyuwangi, yang sekarang pesertanya sudah berapa Mas Rektor? 500. Jadi itu dari para akademisi, para pakar, senior-senior kita yang di perguruan tinggi itu punya pemikiran bahwa untuk menyemai kader nasionalis tidak cukup hanya di GMNI saja. Untuk membangun satu front nasionalis itu perlu mempersatukan kekuatan yang ada. Kalau ada kaum lain yang saat ini sedang menyemaikan itu semua lewat unit kegiatan mahasiswa, dan kita harus bisa hadapi dengan cara yang sama. Yang saya hormati juga orang yang saya mengenalnya ketika beliau GMNI, saya masih berusia SD, dan ketika saya sudah GMNI, beliau juga masih GMNI. Tokoh legendaris Banyuwangi, Bung Supono, the founding father-nya Semar Indonesia Mesem ya Cak. Yang saya lihat agak kurusan, harusnya tambah gemuk dikit Cak. Kalau syaratnya harus tambah istri, itu yang berat. Beliau itu saya kenal dulu sering ke rumah sama Mas Nur Suhud. Saya masih SD, karena saya kebiasaannya itu nguping kalau bapak saya menerima tamu. Ya saya tahu cerita GMNI, banteng-banteng itu ketika saya masih SD. Ketika Cak Pono, Mas Suhud dan teman-teman alumni, teman-teman GMNI Jember itu datang ke rumah saya. Saya ketemu lagi ketika saya semester awal. Cak Pono, Mas Suhud dan teman-teman itu kemudian memerintahkan saya untuk mendampingi warga Jenggawah bertemu dengan tokoh-tokoh Prodem pada saat haul Bung Karno di Blitar. Begitu Cak Pono ya. Saya nggak tahu, dulu saya masih muda gitu, cek umbelen, semester 1 disuruh dampingi para petani yang saat itu lagi beringas-beringasnya, garang-garangnya. Saya jemput ke Jenggawah itu ratusan gudang tembakau terbakar. Bayangan saya ini di Indonesia atau di Beirut, karena masih bau asap dan sebagainya. Jadi kalau sekarang sih teman-teman sudah tidak merasakan lagi bagaimana tekanan rezim penguasa ketika teriak-teriak. Tiap hari sekarang mau teriak apa aja di sosmed boleh saja, tapi bukan dalam rangka melawan keadilan, memperjuangkan keadilan, tapi biasanya dalam rangka panjat sosial. Tapi untung kalau ada DGM ini nggak ada yang gitu. Jadi jangan tersinggung Bung Nanang. Bung Nanang dalam rangka menyuarakan keadilan, sebar-sebar gocapan itu boleh saja. Senior saya juga budayawan Bung Fatah, yang saya lihat saya hanya bisa ngikuti lewat media sosialnya, masih terus eksis. Yang saya hormati, kalau di GMNI sebetulnya junior saya, tapi juga saya harus hormati karena beliau-beliau ini adalah pejabat di Kabupaten Banyuwangi. Ada Bung Dian, penyelenggara di Komisi Pemilihan Umum. Selamat datang, selamat ikut menghadiri. Karena nggak tahu takut atau enggak, karena kalau komisioner, kalau penyelenggara pemilu itu nggak boleh jadi pengurus ormas. Juga yang selalu yang lama memantau saya juga Bung Ansel, karena sehari-harinya menjadi Bawaslu memang. Juga mantan penyelenggara, ada saya tadi lihat ada Bung Irfan, ada Bung Ance, ada Bung Rory mantan ketua Bawaslu, ada Bung Hari Prianto yang belum hadir juga, masih ngotak-atik tatip atau gimana saya tidak tahu.
Yang saya banggakan juga Ketua DPC GMNI Jember. Oh ya, mohon maaf, Pak Eko Sukartono. Oh. Di depan Mas Eko, kualat. Jadi nanti kalau teman-teman manggilnya Pak Kancil karena terlalu nggak kelihatan kan repot juga. Jadi meskipun tadi ada ketua DPRD, ada ketua IPSI, pencak jurus, kalau jurus politik, baik kok. Jangankan pengalaman menjadi anggota dewan, pengalaman dari partai ke partai aja beliau memiliki. Dan akhirnya kembali ke kandang yang sebenarnya, ke PDI Perjuangan. Teman-teman jurnalis, terima kasih kemarin juga sudah memberitakan acara bahagia kita, peletakan batu pertama. Dan terakhir saya hormati Bung Aris yang telah menyiapkan acara ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkonsolidasi dalam rangka pembukaan Konvercap 4 Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Banyuwangi. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, pertama saya menyampaikan izin permohonan maaf dari Ketua Umum kami karena DPP PA GMNI setelah kongres di Bandung telah menetapkan ketua umumnya seorang negarawan. Kalau kemarin ketua umumnya adalah wakil rakyat, sekarang Persatuan Alumni GMNI ketua umumnya adalah wakil Tuhan. Karena dalam teori kedaulatan Tuhan, ya yang namanya hakim itu mewakili Tuhan di muka bumi. Tanya saja kepada para pengacara-pengacara itu, di atas ada tulisan demi keadilan ketuhanan yang maha esa. Ketua umumnya seorang negarawan, wakil Tuhan, sekjennya adalah politisi, kebetulan dari PDI Perjuangan. Posisi saya luruskan, bukan wakil ketua tapi wakil ketua umum. Kemarin di kongres itu ada 3 wakil ketua umum, semangatnya adalah semangat Trisila. Semangatnya adalah semangat berdaulat di bidang politik, di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Saya sendiri waketum bidang politik, kemudian ada waketum bidang ekonomi, satu komisi dengan saya, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Bung Arya Bima. Itu bidang kebudayaan, bidang politiknya profesional, sebelumnya adalah sekjen yang biasa bangun-bangun pertokoan Ramayana se-Indonesia, Insinyur Ugi Kurniadi, dan seterusnya sampai banyak. Jadi saya cerita sedikit saja, komposisi personalia yang akan dilantik pada tanggal 26 besok itu oleh Presiden RI ke-5 dan ke-7 di Hotel Sultan kalau tidak salah, itu ada dari kalangan profesional, ada dari kalangan politisi. Dari sisi regenerasi spektrumnya ada yang tua, Prof. Arief sendiri, ada yang paling muda itu adalah Ica, putra dari Mas Bondan, mantan Menteri Negara Urusan Khusus. Kalau saya usia tua, muka muda, jadi tengah-tengah lah. Ya ini barokahnya karena ketika dulu sering kumpul dengan Cak Pono, semangatnya muda terus. Kalau kumpul dengan Mas Andang, semangatnya belajar terus, repot. Metutut. Jadi mohon maaf kalau ketua umum tidak bisa hadir di sini dan saya diminta Siapa? Agak repot saya. Kalau sama Mas Eko kadang kita berdua damai, ketika Mas Eko berantem kita guyon Mas. Jadi kemarin kita sudah melakukan batu pertama, puji syukur atas gotong royong kita semua, kita bisa sudah memiliki sebidang tanah buat adik-adik GMNI yang tentu saja juga boleh kakak-kakaknya untuk melakukan diskusi di sana. Dan kemarin Ketua DPC sudah menyampaikan
kalau bisa 1 tahun sudah berdiri tegak. Ini sekaligus pengumuman, kemarin meskipun gotong royong itu nggak banyak, saya ingin alumni-alumni GMNI Jember itu nanti ketika di akhirat sama-sama di surga kayak saya gitu. Jadi sodakohnya jatahnya yang lain ya untuk pendirian ya. Begitu Cak Pono agak sakti untuk urusan gitu nanti gimana. Tapi saya meyakini dan saya setuju kalau bisa 2023 sudah berdiri dan bisa kita manfaatkan secara bersama-sama. Saya kemarin sudah ngobrol dengan Bung Marcel yang kebetulan juga konsultan dalam bangun-bangun kayak gitu. Kalau full bangunan habisnya 1 meter ya. Konstruksi 2 lantai. Tapi saya nggak tahu kalau pengalaman di Jember yang baru diresmikan oleh Mas Andang habisnya berapa Mas Andang? Sama? 1 M. Kira-kira sama ya, Banyuwangi meh rono lah. Dan saya juga semakin senang karena pada Konvercap keempat ini selain temanya adalah Marhenis membangun bangsa, ada tagline Noto Bolo Noto Konco. Saya awalnya nggak pede kesini karena saya nggak pakai seragam, nggak bawa seragam PA GMNI. Tapi karena saya pas-paskan lah, kok tagline-nya adalah Noto Bolo Noto Konco, saya pakai seragam STD. STD ini bukan nama saya ini. STD itu akronim dari selawase tetep dulur. Perkara lene sing artine sonite dana paramita, ya terserah ente. Tapi saya pakai di sini, saya memaknai ini sebagai selawase tetep dulur, sehingga Konvercap yang biasanya itu hanya hiruk pikuk urusan memilih orang dadekne mari ngono ditinggal gledak, semoga Konvercap 4 ini melahirkan kader-kader GMNI terbaik yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan kita bersama. Semoga saja itu nanti akan terwujud di sini, meskipun saya agak terus terang saja pesimis. Pesimisnya adalah dalam pembukaan ini sing teko gak rame. Begitu mlebu tok tatip kira-kira kebegeng. Kalau sudah gitu jangan merasa jadi alumni. Iku si arek-arek GMNI sing ning komisariat. Jadi saya ingin membangun kesadaran bersama, mari kita naik kelas. Wis gak wayahe lah kaya. Sekaligus karena ini sebagai keluarga besar, saya juga akan memberikan masukan. Bahkan kalau perlu saya memberikan semacam kritik agar bagaimana alumni GMNI cabang Banyuwangi bisa lebih besar. Pertama saya dengar kapan hari ada soal usulan-usulan, janganlah wong partai, janganlah kayak gitu untuk jadi ketua. Menurut saya itu tidak elok. Seorang, mohon maaf, saya sebut saja misalkan Mas Andang Subaryanto, yang tahu tentang dunia perguruan tinggi, untuk menjadi rektor saja itu butuh orang-orang politik. Untuk menjadi direktur di Politeknik Banyuwangi saja itu butuh tangan-tangan politik, karena 30% Mas ya, 35% urusan pemilihan rektor itu ada di tangan menteri. Siapa menteri? Menteri adalah pembantu presiden, presiden adalah politisi yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan atas proses politik yang dilakukan oleh kita semua. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada alumni GMNI terus mikir kok ini alergi dengan orang-orang politik yang kebetulan saya adalah politisi, ya saya kira itu tidak ngerti, tidak sadar atau tidak paham bahwa di mana dia sedang duduk. Cuma agar ini berjalan elok menurut saya, ya jangan isinya para politisi semua. GMNI itu, alumni GMNI itu penuh warna. Bicara partai saja, ya bukan hanya diisi oleh satu partai. Di DPP PA GMNI itu ada yang dari Gerindra, biasa itu ada yang dari PKB, Nasdem, ada yang mantan Hanura,
kita ingin semua spektrum itu masuk di situ. Kalau awal itu dulu ketua PPPA GMNI waktu itu adalah politisi Golkar, sekjennya politisi PDI Perjuangan. Ini dulu politisi Golkar, Palar Batubara, sekjennya Ahmad Basara. Ketika ketua umumnya diisi oleh Gubernur Jawa Timur yang juga kemudian adalah politisi Partai Demokrat, sekjennya dari PDI Perjuangan. Ketika ketua umumnya PDI Perjuangan, sekjennya seorang profesional. Ketika sekarang ketua umumnya adalah seorang negarawan, orang yang netral, sekjennya dari partai. Nah, saya kira nanti ke depan ini harus menjadi pertimbangan. Orang yang netral itu misalnya kayak Mas Dian, tak sebut aja, netral kan, bukan orang partai. Saya nyebut yang aman-aman saja karena nggak mungkin dia akan maju sebagai ketua DPC alumni GMNI, kecuali sudah bosen jadi komisioner. Lihat senyumnya berat, koyoknya nggak bosen. Kalau ingin jadi lagi jadi komisioner atau pindah jadi Bawaslu, ya tergantung amal perbuatan ketika menjabat. Siapa yang menilai? Jangan jauh-jauh lah, teman-temannya sendiri, kira-kira begitu. Masukan saya yang berikutnya adalah, kemarin saya mendengar, mohon maaf semua, kebetulan saya adalah alumni GMNI Jember, ada istilah dihantamkan Jember sentris. Yang kayak gitu-gitu tidak pas lah sebetulnya. Saya kemarin sempat ketemu dengan ketua panitia ketika menyerahkan proposal di saya. Di hadapan saya ini Mas Andang, Cak Pono, atau yang tua-tua di ruangan inilah, Mas Andang, Cak Pono, Mas Eko Sukartono, coba ditanya, itu dulu adalah alumni GMNI Jember, Bapak. Gitu Mas Eko? Yang melahirkan GMNI Banyuwangi. Jadi Mas Eko itu adalah GMNI Komisariat Pertanian, kalau nggak salah. Cak Pono dan Mas Andang adalah Komisariat Sastra. Mas Pono pindah ke sini mendirikan GMNI di Untak, kalau nggak salah begitu Mas. Nah, saya ngikuti prosesnya itu semua. Jadi menurut saya jangan kita mudah dikipas-kipas. Saya yakin itu kadang bukan dari teman-teman sendiri. Ada pihak-pihak yang sedang melihat bahwa jejaring GMNI cukup kompak, sedang melakukan konsolidasi secara total, sehingga ada yang mengganggu. Kalau kita semua ini menyadari kualifikasi kita adalah kader, tidak saatnya berjoget atas kendangan orang lain. Nek sik gampang dikendangi wong liya, ya kudu nyantrik gini Cak Pono apa nyantrik gini Mas Eko. Kalau sudah sebulan di sana 40 hari lah kira-kira. Gak gampang joget nek dikendangi wong liya. Begitu 40 hari lulus, ngendangi wong liya justru. Biasanya begitu. Jadi sekali lagi hal-hal yang kayak gitu mohon dihilangkan. Saya sendiri juga tidak pernah punya pikiran saya harus memajukan alumni yang sama-sama Jember, nggak ada. Wallahi saya tidak cukup banyak membantu pendirian sekretariat GMNI Jember, tapi di Banyuwangi saya justru maksimal. Nek kon lebih maneh gak iso Pak Marcel. Cepet iku ya wis apa jenenge ngangsur kok model. Mbok kan terus-terus ini awake dhewe ya jebol. Jadi sekali lagi saya berharap kesulitan alumni GMNI, kesulitan GMNI di Banyuwangi bisa terus dipupuk, dan justru ini adalah momentum untuk memperkuat itu semua, karena ke depan kita punya tugas yang berat. Tentu saja sebelum itu kita juga perlu melihat nanti dalam rapat-rapat di komisi bisa dirumuskan. Siapapun yang terpilih nanti tentu akan menghadapi apa yang disebut dengan momentum politik pemilu 2024. Ada pilpres, ada pileg, ada pilkada setelahnya.
Saya sebagai orang partai juga tidak ingin mengangkangi GMNI, mengangkangi alumni GMNI. Saya bukannya tidak butuh dukungan adik-adik GMNI ketika di pileg kemarin gitu. Saya ingin mereka bebas semuanya, meskipun dalam hati saya sakit hati juga. Aku ki alumni mulai wayah kaderisasi mbok parani karo proposal. Begitu wayah nyalek ya ra direwang. Yo kepengurusan saiki, tapi ya nggak apa-apa gitu. Asal itu ada karena pilihan-pilihan yang sadar-sadarnya. Jadi ke depan itu akan dilihat, kita semua potretnya akan dilihat. Kalau memang menjatuhkan pilihan susah, jadilah pemantau pemilu. Bukan, maksud saya bukan jadi Bung Acel nanti rebutan. Kan lembaga-lembaga pemantau pemilu bisa kita lakukan bersama. Kalau Bung Nek bilang Bung Ansel dan sebagainya, tugas ke depan salah satunya pengurus adalah melakukan distribusi kader di seluruh lini sendi-sendi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hingga detik ini kalau urusan penyelenggara pemilu, alhamdulillah kita sering lah kader-kader terbaik kita jadi Bawaslu, jadi KPU. Sekarang 2 alumni GMNI, 3 alumni GMNI itu menjadi penyelenggara pemilu, 1 di komisioner, Bung Sudrajat 1 tahun di atas saya. Di Bawaslu ada Bung Herwin Malonda dari Sulut, seangkatan dengan saya, dan Toto yang kemarin menjadi Bawaslu di provinsi. Nah, untuk urusan-urusan yang kayak gini juga saya harap teman-teman juga tidak menggunakan politik kodok ngelangi. Politik kodok ngelangi itu, kodok itu nek ngelangi kan goreng ngene koncone disingkir-singkirne dhek dhewe engko sing mentas. Tidak saatnya lah kita seperti itu. Silakan teman-teman berkompetisi secara fair. Tidak perlu DPC nanti merekomendasikan hanya 1-2 nama. Timbangannya kecil, yang direkomendasi tiba-tiba gak lolos tes. Jadi jangan marah juga kalau yang direkomendasi hanya 1 nama, mari ngono sing dadi ogur siji. Lho untung sing dadi enek siji, lho sing direkomendasi ogur siji ndaluk loro tekan ndi. Kemarin saya mengikuti proses itu di tingkat pusat, bagaimana kita majukan ada 4 kader, 2 di Bawaslu, 2 di KPU, lolos 3, dan mereka itu tidak seperti, mohon maaf, konco-konco nih Mbak Yeni lek ning kene lho, gurung-gurung teko adoh wis bisi-bisi, tapi mohon maaf yang kayak gini-gini tidak untuk diekspos oleh teman-teman jurnalis ya. Saya ngikuti gaya, oh ada live ini, oh nggak apa-apa lah, barang wis kadung. Meskipun nggak di live soalnya ya uang wis seru, karena kemarin saya ketemu alumni ormas yang lain tiba-tiba minta mohon doa restu kepada saya untuk kaitannya dengan ini gitu. Tadi ya akeh sing ngeru lah gak apa. Jadi intinya sekali lagi saya berharap kekompakan, keguyuban kita semua akan terjaga. Justru dalam Konvercap 4 ini akan merumuskan banyak hal, bukan hanya di tingkat internal tapi juga pada wilayah eksternal. Kalau kemarin saya juga sampaikan, semoga sekretariat ini, alumni GMNI, kalau Pemkab sekarang punya apa yang disebut dengan gerakan Banyuwangi Ribuan, jejaring GMNI juga bisa melakukan, menjadi agen jadi Banyuwangi Ribuan. Karena bagi saya, kita sebagai aktivis GMNI, sebagai alumni GMNI yang tidak pernah steril dari persoalan-persoalan masyarakat, tentu hal yang tidak berat untuk melakukan gerakan-gerakan yang dikemas dalam Banyuwangi Ribuan itu. Menghadapi pandemi, memulihkan ekonomi, merajut harmoni, itu adalah day to day menjadi nafas kita sehari-hari. Merajut harmoni. Ya kalau di GMNI itu kan sudah terbiasa kita hidup berdampingan, berdiskusi dengan orang yang kita beragama yang berbeda, dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Jadi itu sudah nafas kita, keseharian kita. Kalau perlu SKPD nggak apa-apa, belajarnya di GMNI. Bukan sombong ini, tapi ya itu entitas kelembagaan kita. Saya rasa itu karena live bayarnya larang kok. Masih atau gratis?
Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masa bakti 2017-2022 yang sudah cukup maksimal menjalankan amanah Konvercap 3-nya. Saya nggak tahu apakah seluruh setelah orde alumni GMNI Banyuwangi cukup puas atau tidak. Kalau puas silakan diapresiasi, kalaupun tidak silakan suruh 2 periode. Ya biar aku politisi, omong aku ya bersayap. Tapi yang jelas saya minta terima kasih, ditutup kerja-kerja politiknya dengan peletakan batu pertama sungguh luar biasa. Kepengurusan berikutnya harus mengawalinya di tahun pertama dengan berdirinya sekretariat GMNI. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para senior, Mas Andang yang sudah terbiasa di dunia akademis, datangnya juga sangat pagi hari, nunggu harus lama, padahal dari Jember kalau nggak salah juga Cak Pono yang selalu menyempatkan hadir, juga Mas Eko Sukartono yang punya ketelatenan luar biasa. Urusan telaten, mentelaten gitu itu sudah sultan lah tingkatannya, Mas Eko. Dan kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini, wabil khusus kepada ketua panitia yang dengan susah payah menyelenggarakan acara ini hingga nanti selesai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Buka juga, dibuka. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tepat pukul 19.36 waktu Indonesia Barat, Konvercap 4 PA GMNI yang mengambil tema Marhenis Membangun Bangsa secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya merupakan penutup dan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Fatkur Rahman Sodik. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memimpin doa dengan cara Islam, dan bagi yang non muslim monggo silahkan dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita semua dengan keikhlasan dan ketulusan hati memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Konvercap ini lancar dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang sanggup melalui zamannya, dan pada akhirnya GMNI semakin jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudhhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fi hayati wa badal mamat. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa li khair wa la taj'alna min ahli su'i wa li dhair warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanan. Ya Allah yang maha pengabul doa, berilah kami kekuatan
untuk memimpin dan berharap mampu untuk mensejahterakan negeri ini dalam wadah GMNI. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kasih sayang-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Kuat dan Maha Tangguh, berilah kekuatan dan ketangguhan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mewujudkan Indonesia baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzat amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan ditutupnya doa, maka usai sudah acara pembukaan Konfercap 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banyuwangi. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan yang baik kami sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama sambut persembahan tari Jaran Goyang untuk Anda semua.
2022 dan semoga siapapun yang terpilih nantinya akan bisa mengemban amanat dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang telah menonton siaran live hari ini, dan saya pamit undur diri, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih.